kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang polisi yang lagi ngopi di sebuah kafe yang viral di media sosial. Tapi tiba-tiba ia mendengar ada suara orang yang lagi berantem di sana. Pada saat polisi datang ke tempat orang yang lagi berantem itu, ia melihat ada satu orang pelayan dan 3 orang yang marah-marah. Polisi bertanya, "Ada apa nih? Kenapa kalian berantem dan berisik banget di sini?" Pelayan mengatakan, "Ini Pak, tadi itu saya mau mengantarkan satu pesanan ke seseorang. Karena sekarang lagi ramai pengunjung, saya jadi lupa mana yang mau pesan duluan." Akhirnya polisi langsung mengumpulkan 3 orang yang berselisih. Orang pertama bilang, "Itu pesanan punyaku Pak, aku udah nunggu di kafe ini dari 2 jam yang lalu. Mungkin karena ramai banget pesananku belum jadi juga. Karena aku udah haus banget jadi aku tadi beli air mineral di warung depan. Tapi saat pesananku baru datang, tiba-tiba ada orang yang mau menyelak dan mengambil pesananku Pak." Orang kedua bilang, "Jelas-jelas itu adalah pesanan punyaku Pak. Aku baru aja datang dan langsung memesan menu makanan yang dibawa pelayan itu. Karena pelayan itu berjalan ke arah meja makanku, jadi udah pasti itu pesananku yang mau diantar kan?" Orang ketiga bilang, "Jangan percaya sama mereka berdua Pak. Mereka itu mau menyelak antrian yang udah pasti itu pesanan saya. Emang sih saya belum lama datang ke kafe ini, tapi tadi saya dengar kalau pesanan itu atas nama saya Pak. Jadi itu punya saya dan mau saya makan sekarang karena lapar banget." Setelah mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, polisi pun masih nggak percaya dan curiga kalau salah satunya ada yang berbohong. Menurut kamu siapakah pemilik yang harus mendapatkan pesanan duluan? Yuk coba bantu Pak Polisi dan aku hitung mundur 5 detik. Ayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi ternyata pesanan itu punya orang yang pertama guys, karena ia mengatakan kalau ia udah nunggu selama 2 jam. Sementara mereka berdua belum lama datang ke kafe dan mau nyelak antrian orang yang pertama tuh. Mungkin karena udah lapar banget, mereka jadi nggak sabar kali ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Rudy yang lagi kerja di suatu kantor. Ia kangen banget sama istrinya karena udah 2 bulan ia pergi keluar kota dan berniat mau membelikan kado untuk istrinya yang lagi hamil besar. Siang harinya ia langsung bergegas jalan pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba ia mengalami kecelakaan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Karena ada benturan di kepalanya, ia mengalami lupa ingatan guys. Tiba-tiba ada 3 orang wanita yang mengaku sebagai istrinya. Orang pertama bilang, "Sayang, aku adalah Cindy istrimu. Aku kaget banget saat mendapat kabar kalau kamu udah dibawa ke rumah sakit. Karena panik banget aku pergi ke sini sendiri dan gak membawa anak kita. Dia menangis dan menunggumu di rumah saat pulang sekolah tadi." Orang kedua bilang, "Coba kamu ingat-ingat lagi, aku adalah Rosie, istri yang paling kamu sayangin. Kalau kamu ingat, kita baru aja menikah 2 bulan yang lalu, dan sekarang aku hamil anak kandungmu. Jangan dengarkan kata mereka dan sebaiknya kita langsung pulang ya." Orang ketiga mengatakan, "Mereka berdua itu berbohong sayang, mereka cuma mau memanfaatkan harta yang kamu punya. Coba kamu lihat aku sekarang. Aku lagi hamil besar anak kita berdua. Aku sedih banget karena kamu pergi bekerja selama 2 bulan di luar kota dan aku jadi makin sedih saat dengar kabar kalau kamu kecelakaan dan lupa ingatan sayang." Setelah mendengar pernyataan ketiga wanita itu, Rudy pun masih bingung yang mana istri sebenarnya. Kalau kamu udah tahu, yuk coba bantu Rudy untuk menjawabnya dan aku hitung mundur 5 detik. Jadi istrinya yang asli adalah orang yang ketiga guys. Karena kalau kamu dengar sebelumnya, Rudy mau membelikan kado untuk istrinya yang lagi hamil besar kan? Dan dari ketiga wanita itu cuma dia yang perutnya lagi hamil besar guys. Jadi udah pasti ia adalah istri yang sebenarnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang pria pemilik perusahaan bernama Dodi guys. Dia mau berangkat ke kantor miliknya karena ada sesuatu yang penting banget.
Saat sore hari ada seorang karyawan yang berteriak minta tolong karena melihat bosnya Andri telah tewas terbunuh di ruangannya. Gak lama kemudian polisi langsung datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi mencurigai 3 orang karyawan yang bertemu sama Dodi hari itu. Tapi ketiganya mengatakan kalau orang itu nggak tahu apa-apa soal kejadiannya. Jeffrey mengatakan, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu Pak. Soalnya tadi aku baru-baru aja masuk ke ruangannya Pak Dodi. Tapi saat aku masuk, aku kaget banget karena melihat Pak Dodi telah tewas terbunuh di lantai. Arif satpamnya mengatakan, terakhir aku ketemu sama Pak Dodi tadi siang saat jam makan siang Pak. Dia minta tolong sama aku untuk membelikannya makanan di dekat kantor. Setelah itu aku berjaga lagi di sini dan sampai sekarang aku belum melihatnya lagi. Yuni sekretarisnya mengatakan, yang aku tahu hari ini Pak Dodi emang lagi sibuk banget Pak. Karena sebelum kejadian aku mendengar Pak Dodi lagi marah-marah sama Jeffrey. Karena si Juna sering banget telat dan setahu saya ia mau dipecat. Dari ketiga pernyataan karyawannya, menurut kamu siapakah pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Hayo, siapa aja yang udah bisa nebak pelakunya? Jadi pelakunya adalah karyawannya si Jeffrey guys. Karena kalau dengar pernyataan dari sekretarisnya Dodi, sebelum kejadian Pak Dodi lagi marah-marah sama Jeffrey dan mau memecatnya. Si Jeffrey berbohong kalau ia baru masuk ke ruangannya Pak Dodi tuh. Mungkin ia berbohong karena takut ketahuan dan mau menuduh orang yang lain ya. Hayo, siapa aja yang jawab benar? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seseorang yang memiliki kepribadian introvert bernama Dita. Saking introvertnya, ia nggak mau berdekatan dengan orang lain selain ayah dan ibunya. Pada pagi harinya, ayah dan ibunya berpamitan mau pergi dan tidak mengajak Dita. Saat ayah dan ibunya pulang, mereka kaget karena melihat anaknya telah tewas di kamar. Karena panik, mereka langsung menelpon polisi. Polisi datang dan menyelidiki kasus ini. Polisi curiga 3 orang yang bekerja di rumahnya adalah pembunuhnya. Polisi pun langsung memanggil ketiga orang itu dan bertanya, saat ayah dan ibunya Dita pergi, apa yang kalian lakukan? Chefnya mengatakan, hari ini aku lagi lumayan sibuk banget Pak. Aku masak dan menyiapkan makan untuk Dita. Belum lagi aku juga harus masak untuk Tuan dan Nyonya saat dia pulang. Pembantunya mengatakan, hari ini juga lumayan sibuk Pak, aku membersihkan seluruh ruangan di rumah ini. Tapi sebelumnya, tadi pagi aku membuatkannya es krim dan menaruhnya di meja kamarnya. Tapi sampai sore hari gini, Dita belum memakan es krimnya. Supirnya mengatakan, hari ini sih aku emang lagi gak terlalu sibuk Pak, soalnya kan ayah dan ibunya Dita lagi pergi bersama dan menyuruhku untuk di rumah aja. Jadi aku cuma membereskan garasi dan kamarku aja. Dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa ya pelakunya? Coba jawab cepat selama 5 detik. Hayo, kamu ada yang bisa jawab nggak? Jadi kalau kamu teliti, pelakunya adalah ART atau pembantunya guys. Karena ia mengatakan kalau tadi pagi membuatkannya es krim. Tapi kalau kamu lihat sampai sore, es krimnya masih utuh tuh. Harusnya kan kalau udah seharian, es krimnya udah cair dong. Hayo, siapa aja nih yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau udah tahu, langsung aja yuk kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!